Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali dengan saya Aulia Hakim di mata kuliah praktikum pengaturan sistem dengan komputer. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas terkait instalasi bahasa R menggunakan environment R dan RStudio. RStudio ini adalah IDE-nya. Kalau kita waktu teori kita sudah pernah menginstal bahasa pemrograman Python, environment Python, kemudian kita menginstal IDE-nya yaitu Spider. Salah satunya Spider, bisa menggunakan yang lain. Nah, kali ini kita akan menginstal R beserta IDE-nya yaitu RStudio. Apa sih sebenarnya R itu? Atau bahasa R ini apa sebenarnya? Bahasa R itu awalnya sebenarnya bahasa programan yang dirancang khusus untuk mengerjakan segala hal terkait komputasi statistik. Bahasa pemrograman ini pertama kali dikembangkan oleh dua orang pakar statistik, yaitu Ross IHK dan Robert Gentleman di Auckland University, New Zealand. Sampai saat ini bahasa pemrograman R terus berkembang seiring dengan semakin populernya terminologi terkait big data ataupun terkait peningkatan kebutuhan suatu perusahaan akan data scientist. Untuk apa ya? Untuk mengolah dan menganalisa data sebagai dasar pengambilan kebijakan dan mengautomatisasi proses bisnis menjadi data driven. Kalau dilihat dari perkembangannya, kemudian kita lihat di situsnya IEEE Spectrum, ya, kita lihat di sini, kita cek ya. Jadi ada beberapa top programming language di dunia ini dan di ranking oleh IEEE Spectrum ini. IEEE ini adalah organisasi internasional yang nirlaba di bidang electrical, di bidang elektronik, di bidang komputer, jaringan, di bidang telekomunikasi. Dia meranking di bahasa pemrograman yang sering dipakai oleh orang-orang di dunia ini. Dari beberapa tipe bahasa dan di ranking oleh IEEE Spectrum itu Python memang di urutan pertama. Banyak orang menggunakan Python untuk berbagai hal ya. Di sini untuk web programming, untuk enterprise, untuk mobile dan embedded ya. Dan dilihat di sini bahasa R itu ada di urutan ke-6. Jadi ada Python sama R. Itu ya. Jadi kita mencoba belajar dua bahasa. Meskipun nanti pada saat praktikum kita tidak sepenuhnya belajar terkait bahasa R atau bahasa Python. Tapi nanti kita coba mempraktekkan ya, sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kebutuhan pada saat praktikum. Kita mulai lagi. Kenapa sih sebenarnya keuntungannya? Apa keuntungannya? Keuntungannya kita menggunakan bahasa R ya. Dan apa yang harus Anda perhatikan pada saat Anda menggunakan bahasa pemrograman R? Yang pertama, bahasa pemrograman R itu bersifat case sensitive. Jadi nanti huruf besar, huruf kecil itu sangat berimbas pada pemrogramannya. Jadi tolong diperhatikan itu bagaimana menuliskan huruf besar atau menulis kecil, karena ada impactnya nanti. Kemudian segala sesuatu yang ada pada program R itu akan dianggap sebagai objek atau object oriented nantinya. Berbeda dengan bahasa C. Kemudian bahasa R memungkinkan pengguna untuk melakukan kerja pada R tanpa perlu kompilasi kode program menjadi bahasa mesin atau bahasa. Kalau Anda memprogram bahasa C di Arduino, terutama di Arduino, Anda kan setelah memprogram maka Anda
yang harus Anda lakukan adalah mengcompile, dan yang mengcompile itu nanti dia merubah bahasa asli itu ke dalam bahasa mesin. Kalau bahasa R ini tidak perlu, ya, tidak perlu untuk sampai merubah menjadi bahasa mesin. Kemudian mendukung ekspor dan import berbagai format file seperti TXT, CSV, XLS, dan lain-lain. Kemudian menyediakan berbagai fungsi keperluan visualisasi data. Visualisasi data pada R dapat menggunakan paket bawaan atau paket lain seperti GGPLO 2 atau GGFIS dan sebagainya. Kekurangannya meskipun nanti bisa diatasi sih sebenarnya awalnya kekurangan bahasa R adalah karena sifatnya adalah command line interface, jadi Anda harus banyak-banyak menghafal beberapa perintah atau sintak yang digunakan saat menuliskan pemrograman bahasa R. Tapi itu sudah diminimalisir dengan adanya R yang menggunakan GUI. Ya tadi itu bisa menggunakan paket R Commander ataupun bisa menggunakan RStudio tadi itu. Jadi tidak terlalu kekurangannya tidak terlalu besar lah karena sudah ditutup dengan adanya RStudio. RStudio merupakan salah satu bentuk front end R ataupun IDE-nya lah yang cukup populer dan nyaman digunakan. Karena di RStudio memungkinkan kita melakukan penulisan laporan menggunakan R Markdown ataupun R Notebook dan sebagainya, nanti kita bahas pada saat kita sudah mulai memprogram ya. Nah, sekarang kita mencoba instalasi. Nah, instalasinya itu seperti apa? Kalau Anda belum punya file dari RStudio atau R, maka nanti di deskripsi YouTube ini Anda cek, nanti saya kasih linknya, atau Anda bisa lihat di sini nih. Nah, di RStudio ini aja nanti linknya ini, kemudian R353 Windows ya, kita istilahnya di Windows. Kalau ada yang menggunakan Linux ya silakan nanti Anda gunakan Linux. Yang pasti Anda update dulu repositorinya, kemudian nanti Anda cari untuk environment R-nya atau RStudio. Oke, sekarang kita coba instalasi. Ada dua file ya nanti yang sudah, kalau Anda download ada dua file, yang R353 ini environment-nya, kita coba instalasi, klik 2 kali, kemudian nantinya akan muncul tampilan seperti ini. Anda yes saja, kemudian oke, next. Anda pastikan ini ya pemrograman letak atau foldernya itu seperti ini. Oke, kemudian Anda gunakan notepad bit, next. Ini kita pilih yang mau saja. Kalau Anda klik ke desktop ya klik aja ya. Kalau tidak ya Anda hilangi. Ini saya klik aja, kemudian nanti yang lainnya seperti ini, kemudian next. Tunggu instalasi sampai selesai. Oke, kalau selesai nanti kita cek ya, kita cek di desktopnya atau kita cek di Windows-nya. Kita tunggu sampai selesai. Tempat filenya cuma 80 MB. Jadi kalau Anda download silakan, tidak terlalu besar.
Oke, kalau sudah selesai ini kan selesai. Oke, selesai, kita finish. Kita cek ini, kita cari sudah terinstall atau belum. Kita buka ininya, kita cek error. Nah ini, sudah ada RStudio, sudah ada. Kita cek R. Oke, kita klik ini. Oke, sudah ada command line-nya. Kalau sudah tampilannya seperti ini, maka sistem environment untuk R ya, bahasa R itu sudah bisa dipakai. Oke, kita close saja dulu. Selanjutnya kita install RStudio-nya. Oke, kita install RStudio-nya. Kita klik 2 kali. Oke, sama ya kayak tadi, kita yes, ini yes, kemudian tunggu prosesnya, dan klik next. Ini kita klik next gitu ya. Kalau tidak mau ada shortcut di desktop ya kita centang, kalau ada kita centang seperti ini. Kemudian kita install, tunggu proses sampai selesai. Oke. Proses instalasinya tidak terlalu lama, jadi nanti kalau ada permasalahan di seputar instalasi ini, kemungkinan ada beberapa hal. Misalkan pada saat nanti sudah selesai instalasi ternyata tidak bisa dibuka ya. Bisa jadi ada beberapa hal, mungkin Anda masih menggunakan Windows 7, bisa jadi ya. Jadi terkadang ada beberapa tambahan ya teman, yang tambahan software atau paket instalasi yang belum bisa diinstal atau belum terinstall di Windows 7. Kalau sudah selesai sini, kita finish. Kemudian kita cek nih, kita cek kembali ada enggak ya RStudio-nya. Tadi kan sudah ada semuanya. Kita cek RStudio-nya. Nanti kalau misalkan dicek seperti ini ternyata munculnya rstudio.exe system error, maka bisa jadi Windows Anda itu belum menemukan file bernama API ms win.jrt runtime ya, jadi belum ada runtime-nya gitu ya. Untuk mengatasinya ya silakan Anda download nanti di C++ redistributionnya. Anda cari aja di Microsoft, nanti Anda cari file terkait redistribution for Visual Studio 2015. Jadi Anda download Visual C++ redistributable for Windows for Visual Studio 2015. Itu nanti Anda download, kemudian Anda install. Oke, kalau sudah selesai seperti ini kan hampir sama dengan Spider ya. ID-nya hampir sama. Ini RStudio-nya. Kalau yang tadi itu adalah command line ya. Jadi command line interface-nya. Kalau Anda gunakan bahasa R gitu ya, bahasa R. Jadi Anda bisa menuliskan bahasa R itu menggunakan Notepad juga bisa ya. Sublime Text juga bisa gitu. Kita pakai command line tadi itu. Atau bisa pakai ini, bisa pakai RStudio gitu. Oke, terima kasih pertemuan kali ini. Nanti dilanjut ke pertemuan selanjutnya. Kita akan mulai membahas terkait dataset dan visualisasi dataset menggunakan Python ya. Jadi kita mengawali dulu dengan bahasa pemrograman Python.
untuk RStudio ini nanti kita pakai di kemungkinan besar di saat kita memprogram algoritma reinforcement learning, model geoloading gitu ya, ataupun yang lainnya. Nanti kita lihat dulu kondisinya seperti apa, nanti mana yang harus kita gunakan RStudio, mana yang kita harus gunakan Python. Cuma untuk dataset minggu depan ya, atau Jumat besok kita gunakan Python dulu. Nanti kalau memungkinkan juga kita selingi dengan menggunakan RStudio. Nah, sama-sama bisa digunakan untuk memvisualisasikan dataset gitu ya, mengimport sama mengimport file kan juga bisa tadi, bisa dari file TXT, file Excel dan sebagainya. Sekian materi kali ini. Kalau ada permasalahan pada saat instalasi, nanti silakan ditanyakan ke saya atau Anda langsung bisa komen di channel ini, di video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.